Apa ini guys? Cabek. Nah, cacing beku. Nah, kita akan bahas seputar cacing beku nih guys. Karena udah banyak banget yang bertanya tentang cacing beku. Kira-kira bagaimana cara ngasihnya? Apa efeknya untuk ikan mas koki kita? Dan kira-kira ini bagus apa enggak ya untuk ikan mas koki kita? Jangan kemana-mana, kita bahas yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Lagi-lagi kita akan bahas seputar ikan mas koki nih guys. Kita kultum atau kuliah 7 menit untuk membahas ikan mas koki. Ilmunya dan juga yang lainnya kita akan bahas di sini ya guys ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang cabek. Apa? Cacing beku. Baunya sih cukup amis ya. Buat kalian yang nggak punya kulkas, jangan beli banyak-banyak karena ini memang harus ditaruh di freezer ya, dalam keadaan fresh, segar, dingin, baru langsung kalian kasih ke ikan mas koki kalian. Nah, kali ini kita akan kasih tahu caranya bagaimana sih cara ngasih ke ikan mas koki dalam tank atau akuarium. Kalau yang kalian punya kolam sih udah tinggal kasih aja, gampang ya guys ya. Tapi kalau tank kan tahu sendiri lingkupnya kecil, kalian juga harus mengatur caranya bagaimana agar tidak mengotori tank kalian ya. Nah, ini sih pribadi gue aja, pengalaman gue akan bagikan ke kalian cara penggunaannya dan kira-kira apa efeknya atau kakinya juga ya guys ya. Nah oke guys, sekarang kita bahas tentang teksturnya dulu dalam cacing beku ini. Cacing beku kalian bisa lihat ya, ini udah gue buka ya guys ya. Nah, ini cacingnya seperti bloodworm atau cacing darah atau cacing merah atau cacing apalah di tempat kalian bisa menyebutnya, intinya ini cacing beku. Untuk harganya sendiri sih murah, ini kalau gue sih beli di toko ikan hias terdekat sekitar 10.000 sampai 15 ribuan ya guys. Dan kalau kita compare atau kita bandingkan dengan cacing sutra, bagusan mana kira-kira ya? Nah gini, kalau untuk pemakaiannya memang sangat-sangat direkomendasikan pakai cacing sutra daripada cacing beku daripada cacing sutra. Kenapa? Karena ini bukan pakan hidup, ini pakan udah mati tetapi tetap di-freshkan dalam keadaan dingin. Nah, di sini kita akan bahas tentang cara pemberiannya guys ya. Kalau gue biasanya sih menggunakan ini ya guys. Ini mangkuk ajaib gue ya, semua pakan masuk lah pokoknya. Nah, biasanya gue taruh sini dulu nih guys. Kalian tuangkan secukupnya, ini taruh dulu ya. Nah, nih guys, oke kelihatan? Nah, iya. Nah, untuk pemberiannya kalian matikan dulu si pompanya agar tidak kesedot ke dalam sistem filtrasi kalian ya guys. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian kasih satu-satu. Kayak gini nih. Langsung kalian kasih di sini. Masukkan. Loh, kelihatan nggak ya? Oke, gue geser dulu lah kameranya. Nah, ini dia ya guys. Nih di sini posisinya nih. Tuh, ikan gue belum pada lihat. Gak apa-apa ya guys ya. Intinya cara pemberiannya seperti itu. Matikan dulu pompanya. Jadi kalian pakai aerator dulu juga nggak apa-apa ya sementara. Nah, itu cara pemberian yang pertama. Atau kalian mau langsung kasih, buka dari sininya, nggak apa-apa, langsung aja kasih. Yang penting pompanya dalam keadaan mati ya. Apalagi kalau pakai cacing sutra, benar-benar harus mati sampai bersih dulu baru kalian nyalakan lagi pompanya. Kalau ini sih yang penting kalau udah tinggal dikit, ya udah nyalain aja pompanya, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, ikan gue udah mulai ngeliat, udah mulai langsung makan ya guys ya. Kalau kalian mau lihat, nah gue udah kepupah. Allahu Akbar. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke arah efek sampingnya untuk ikan mas koki kita. Kira-kira apa kandungannya dan juga yang lainnya ya guys ya. Nah oke guys, ada yang lupa sebelum kita bahas tentang kandungannya dan efeknya untuk ikan mas koki kita. Gua akan bahas dulu biasanya berapa kali sih gua kasih ke ikan mas koki gua. Jadi ini gua kasih biasa 3 hari sekali selingan untuk pelet gue juga, karena gue dalam sehari bisa ngasih makan 8 kali 6 kali lah paling sedikit. Nah ini 3 kalinya pakai cacing beku atau cacing sutra. Gue sih bebas senemunya gue aja,
semudahnya gue aja, kalau misalnya gue lagi males bebersih ya gue pakai cacing sutra. Tapi kalau gue cacing beku. Tapi kalau misalnya gue lagi rajin bebersih, rajin terceng, gue biasanya pakai cacing sutra ya guys ya. Nah kalau gitu kita akan bahas ini 3 hari sekali ya, 3 kali sehari, kebalik sorry, 3 kali sehari gue kasih ya guys. Caranya kayak tadi, begitupun juga cacing sutra, harus matikan pompanya dulu ya guys ya. Nah oke. Buat kalian yang baru kenal dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk bertemu kembali di kemudian harinya. Kita akan bahas seputar ikan mas koki nih guys. Tentunya di channel Storyfish 24. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya guys. Dan jangan sungkan komen. Buat kalian yang sedang menunggu berbuka puasa, gue ucapkan selamat berbuka puasa ya guys ya. Karena gue biasa akan tayang sebelum buka puasa, karena setelah buka puasa pasti kita akan sibuk kan, kita akan maghriban, terus ada tadarusan, lalu kita akan sholat isya dan tarawih. Setelah itu kita tidur untuk menyambut sahur ya guys. Nah kalau gitu kita lanjut untuk pembahasan fungsinya atau efeknya untuk ikan mas koki ya guys. Nah oke guys, sekarang kita akan bahas tentang fungsinya guys ya. Cacing beku itu biasanya mengandung protein yang tinggi dan juga lemak yang tinggi guys. Ini sangat bagus untuk booster si jambul ikan mas koki kalian, bikin bulky dan juga memperbaiki skin atau sisik-sisiknya yang terkelupas dan juga yang lainnya. Ini sangat penting dan sangat bagus ya guys. Dan tetapi dalam satu catatan, jangan sampai bau atau basi. Karena ini benar-benar harus disimpan di freezer. Kalau misalnya udah bau, udah basi, ya udah mending kalian buang aja, jangan kasihin ke ikan mas koki kalian, karena akan ada bakteri-bakteri yang berkembang di sini ya guys ya. Nah ini udah tinggal sedikit gue pakainya. Ini biasanya akan gue simpen dulu, akan gue kasih lagi nanti pas pagi, pas sahur gue ya guys ya. Nah kalau gitu untuk fungsinya itu aja ya guys ya. Intinya proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, dan juga membuat ikan mas koki kalian cepat sembuh dalam sisiknya ya guys ya. Ini sih pendapat gua aja, kalau kalian punya pendapat yang lain nggak apa-apa ya guys ya. Nah kalau gitu untuk pembahasan cacing beku kali ini gua sekiankan dulu. Yang penting kalian bertambah ilmunya, kita sama-sama tambah ilmu seputar ikan mas koki dalam perawatannya dan juga. Dan jangan sampai lupa kalian tengok playlist kami yang ada di channel, bisa membantu kalian dalam memelihara ikan mas koki ya. Apalagi yang pemula sama kayak gue guys ya. Kita akan mulai dari pemula sampai nantinya kita bisa menjadi breeder yang canggih-canggih. Amin. Nah kalau gitu gue ucapkan terima kasih telah menonton hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Salam Storyfish.